Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi dengan saya Safir Pudin Master di kanal Resensi Institute, dan lagi-lagi akan membahas mengenai buku bergenre sastra. Di edisi yang lalu-lalu saya sudah membahas satu buah buku yang ditulis oleh penulis yang akan saya bahas ini, yaitu George Orwell. Nah, dalam bukunya kali ini saya akan membahas dengan judul Animal Farm. Kalau dulu saya membahas mengenai 1984, kali ini kita akan membahas mengenai George Orwell dan alegorinya, yaitu Animal Farm. Nah, kita pasti sering mendengar atau mendapati fakta bahwa di dalam kehidupan kita kekuasaan mampu mengubah seseorang. Lihatlah di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, atau dalam konteks yang lebih luas, banyak orang yang ketika mendapatkan kekuasaan dia akan berubah. Nah, itu memang benar terjadi dan sering kita temukan karena memang kekuasaan dapat mengubah seseorang. Sayangnya, kata Machiavelli, seorang politikus dari Florence, Italia, kekuasaan itu memiliki otonomi tersendiri yang terbebas dari moral. Oleh sebab itu, dalam meraih dan menjaga kekuasaan, kadangkala manusia cenderung menggunakan cara-cara yang amoral. Kita lihat bagaimana seorang diktator itu menjaga kekuasaannya dan meraih kekuasaannya dengan cara-cara di luar dari akal manusia itu sendiri. Nah, satu karya yang menunjukkan perilaku itu adalah Animal Farm. Buku yang ditulis oleh Eric Arthur Blair, atau nama penanya disebut George Orwell ini, seorang sastrawan berkebangsaan Inggris yang sangat membenci imperialisme, sehingga karya-karya yang ditulis seperti Animal Farm dan 1984 adalah sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan yang totaliter dan juga fasis. Lebih khususnya, buku ini itu mengkritisi kepemimpinan Stalin di Uni Soviet. Di dalam buku ini, atau di dalam Animal Farm, Orwell bercerita tentang kehidupan binatang di sebuah peternakan. Ini diawali oleh si mayor, si babi putih tua, yang suatu ketika dia memimpikan hidup tanpa perbudakan, hidup dengan kesetaraan antara binatang. Tidak ada penindasan kepada binatang, baik oleh binatang itu sendiri, dan tidak lagi dimanfaatkan seenaknya saja oleh manusia yang pemalas. Kemudian, mayor menceritakan perihal mimpinya itu ke binatang lain tentang bagaimana seharusnya binatang hidup sejahtera. Dengan sangat agitatif, di hadapan binatang lain, ia menceritakan bahwa manusia itu memperkerjakan binatang seperti budak, bahwa akar segala persoalan yang dialami binatang adalah manusia. Mayor ini, yang juga memiliki gagasan egaliter untuk para binatang, yang mana semua binatang setara dan tidak ada binatang yang boleh menindas binatang lain, sebab dari situlah letak pembeda antara manusia dan binatang kelak. Jadi, Animal Farm ini diawali ceritanya oleh si Major, si babi putih tua tadi, yang memimpikan kehidupan tanpa perbudakan. Nah, sayangnya 3 hari setelah ia menyampaikan mimpinya, Mayor ini meninggal di sebuah malam yang sangat tenang. Kemudian gagasan-gagasannya dilanjutkan oleh 3 babi yang lain. 3 babi cerdas ini bernama Snowball, Napoleon, dan juga Squealer. Gagasan-gagasan ini kemudian terjawantahkan dalam sebuah falsafah hidup yang ditranslasi menjadi binatangisme di dalam buku ini. Bahwa filsafat binatangisme ini bermaksud atau bermakna setiap yang berkaki 2 adalah musuh dan setiap yang berkaki 4 dan bersayap adalah teman. Setidaknya ini mengartikan bahwa ya manusia itu musuh. Para binatang pun memutuskan melakukan perlawanan dan pemberontakan di peternakan Manor. Peternakan milik seorang manusia bernama Jones. Jadi Snowball dan Napoleon berhasil menghimpun seluruh binatang untuk mengambil alih kekuasaan manusia yang sangat eksploitatif terhadap binatang, setelah mempropagandakan prinsip binatangisme ke seluruh binatang. Pada bagian ini, kita dapat memahami bahwa betapa penting sebuah gerakan yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama, dan fungsi propaganda adalah menjadi motor penggerak sebuah gerakan. Akhirnya, peternakan Manor berhasil direbut dan berubah menjadi peternakan binatang, di mana penghuni dan pengelolanya adalah binatang itu sendiri. Lalu, aturan hidup binatang itu ditulis di dinding dengan 7 perintah. Jadi ada dinding di peternakan itu, di mana di situ ada 7 perintah yang berhasil dibuat sama binatang-binatang tadi, semacam yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Isi daripada dinding itu adalah apapun yang berjalan dengan kaki 2 adalah musuh, apapun yang berjalan dengan 4 kaki dan bersayap adalah teman, dan tak ada seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian. Binatang harus tidur di ranjang, minum alkohol, binatang tidak boleh membunuh binatang lain, dan seluruh binatang setara. Seluruh binatang mematuhi falsafah itu sebagai aturan yang mengikat, maka bagi yang tidak mematuhinya tentu akan mendapati konsekuensi untuk keluar dari peternakan binatang. Jadi setelah binatang melakukan sebuah rebellion, sebuah pemberontakan untuk mengambil alih peternakan dari manusia,
Binatang-binatang tadi membentuk sebuah falsafah yang disebut binatangisme dan membuat aturan-aturannya sendiri yang harus dipatuhi seluruh binatang, yang dimana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kesetaraan itu sendiri. Sayangnya, kepemimpinan di dalam peternakan itu menuju dualisme antara Snowball dan juga Napoleon. Keduanya adalah tokoh pemberontakan yang berhasil membuat kemerdekaan binatang. Konsep kesetaraan yang selama ini dipropagandakan semakin luntur oleh obsesi kekuasaan yang membuat Napoleon mengalahkan segala cara untuk menjadi pemimpin dan menjadikan Snowball sebagai sosok yang terbuang dan yang paling dikambing hitamkan atas segala kejadian buruk di peternakan. Dari sini kita bisa lihat bagaimana orang yang tadinya sama-sama berjuang, sama-sama menjadi tokoh revolusioner, itu ketika dia menjadi pemimpin itu ingin menghilangkan anggotanya, menghilangkan teman seperjuangannya. Napoleon ini ternyata seekor binatang yang memiliki watak fasis, yang tak segan-segan membunuh binatang lain untuk menjaga kekuasaannya. Dengan memanfaatkan anjing peliharaannya, ia berhasil menerapkan apa yang selama ini Machiavelli katakan, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin lebih baik untuk ditakuti daripada dicintai. Napoleon menjadikan binatang kembali sebagai budak, pemimpin yang diktator atas sistem kepemimpinannya yang totalitarisme. Peruntukan kesetaraan tatanan hidup yang ia bangun dengan menikmati kekayaannya sendiri. Napoleon pun juga membuka akses perdagangan dengan manusia, membuat aturan baru yang menguntungkannya, dan menghilangkan aturan lama. Yang pada akhirnya, Napoleon tidak ada bedanya dengan John, sang pemilik ternak yang diusir dari peternakannya oleh pemberontakan binatang. Bahkan, mungkin Napoleon lebih buruk dari John, sang manusia itu. Nah, George Orwell dalam alegori politik Animal Farm ini sekaligus sebagai bentuk satire atas sebuah rezim totaliter di Uni Soviet yang mengajarkan kepada kita beberapa hal, bahwa kekuasaan dapat membuat manusia menjadi serakah dan lupa diri, kekuasaan dapat diraih dengan mudah dengan membuat teror dan menebar ketakutan, perjuangan untuk hidup setara hanyalah utopia, sebab dalam puncak kesetaraan akan selalu ada orang-orang yang ingin lebih dominan dari yang lain, dan pada akhirnya sikap superioritas atas manusia lainnya itu akan menciptakan fasisme dan diktator-diktator baru. Dan yang paling penting lagi untuk diingat bahwa di dalam buku ini adalah orang-orang bodoh akan sangat mudah dikelabui dan akhirnya dikuasai. Maka jadi pintarlah manusia. Ada pertanyaan?